Pertama, dasar media tanam. Menggunakan cocoblok. Seperti ini, ya bosku. Ini adalah serabut kelapa yang dipotong dadu bosku. Lanjut timbun dengan media tanam yang bagus. Dan jangan lupa ya bosku, dikasih pupuk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi adenium. Seperti ini contohnya bosku. Lanjut kita kasih tatakan buat media duduk adenium. Saya menggunakan plastik yang diisi pasir. Tujuan menggunakan tatakan plastik supaya akar nanti tidak ada lagi yang tumbuh ke tengah. Lanjutkan dengan memposisikan pohon adenium ke tengah-tengah media tanam yang sudah dikasih tatakan, ya bosku. Letakkan dengan hati-hati biar akar tidak rusak. Dan jangan lupa ditata akarnya satu persatu, usahakan serapi mungkin. Program akar ini usahakan dengan teori tahapan, ya bosku. Teori tahapan adalah program akar yang dibuat bertahap. Setiap akar dibuat bercabang, dan seterusnya. Dan teori ini tidak harus dicabangkan 2, tapi ada yang dicabangkan 3, supaya lebih terlihat natural dan kelihatan alami. Karena pohon yang terlalu rapi, kurang terlihat menarik ya bosku. Adenium goji ini wajib diprogram akar, karena kalau dibiarkan dengan akar orinya, bisa berdampak buruk untuk tampilan ketika adenium ini besar nanti. Akar ori akan saling tumpang tindih ketika adenium ini semakin besar. Dan kalau akar tidak tertata akhirnya saling nempel, bisa menyebabkan kebusukan akar di dalam media tanam. Jadi perlu diketahui, ya bosku. Kalau kebusukan adenium bukan cuma dari jamur fusarium, tapi juga dari akar yang saling berhimpitan. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi. Jadi ketika media tanam jadi asam dan lembab karena musim hujan, bisa membahayakan adenium yang akarnya masih ori. Setidaknya program akar lebih meminimalisir resiko kebusukan di musim hujan. Dan bonusnya adenium jadi kelihatan mewah ya, dan indah ya bosku. Program akar juga bisa membuat cabangnya pohon adenium kita jadi lebih berisi, juga mengurangi tingkat lancirnya cabang. Kenapa bisa begitu? Iya, karena nutrisi yang dibawa akar langsung berjalan ke arah cabangnya, sehingga cabang jadi berisi dan tambah besar dan mengurangi risiko ngelancir. Juga bisa buat tampilan badan jadi belimbing berotot. Jangan lupa ketika program akar adenium, usahakan dikasih nutrisi rutin supaya perkembangan akar adenium kita lebih sempurna. Sehingga pertumbuhan akar adenium bisa merata mengalami pembesaran yang merata keliling. Dan jangan sampai terlambat untuk tahapan akar selanjutnya. Minimal 3 bulan sekali ya, dibongkar lagi untuk ditahapkan. Kalau di atas 3 bulan akarnya akan besar dan sulit untuk diarahkan. Dan kalau sudah terlalu besar, akhirnya terpaksa jadi program ulang di tahapan yang sudah dicapai itu. Nah kan jadi sayang waktunya ya. Jadi usahakan kita selalu kontrol saat program akar berjalan. Ya memang rumit ya bosku, tapi demi keindahan adenium pas besarnya nanti. Dan saat program akar ini berjalan, usahakan adenium nutrisinya tercukupi untuk unsur kalium dan fosfat ya. Jika kebutuhan nutrisi tidak tercukupi, pembesaran program akan kurang maksimal. Tentunya kita tidak ingin ya program adenium kita kurang maksimal. Waktu program akar berjalan, usahakan jangan sampai ada bunga yang tumbuh. Kalau ada bunga yang muncul langsung buang saja ya. Loh, kenapa bunga harus dibuang? Bunga harus dibuang karena bisa merebut nutrisi yang ada. Karena nutrisi kita fokuskan ke arah cabang dan badan. Kalau kita biarkan bunga tetap ada, maka nutrisi akan lari ke bunga adenium supaya nutrisi yang kita berikan tepat di percabangan. Dan hasilnya cabang akan cepat besar karena nutrisi tidak terfokus ke bunga. Karena pada dasarnya bunga itu akan menyerap nutrisi secara besar-besaran untuk mencukupi pembentukan buah nantinya, sehingga kalau dibiarkan bunga tumbuh, maka akan memperlambat perkembangan adenium.
Setelah pohon kita posisikan yang pas dan akar sudah kita tata, tambahkan pupuk lagi di bagian pinggir media tanam ya bosku. Lanjutkan lagi dengan menimbun pupuk dengan media tanam sampai penuh dan rapi ya. Dan sedikit kita padakan untuk mengunci adenium supaya tidak gerak, tetap di posisinya. Kita pasang satu karpet buat mempermudah kontrol akar nanti pas ketika pohon sudah tumbuh subur. Dan jangan lupa padatkan media tanam secukupnya ya bosku. Kalau terlalu padat nanti juga mengganggu pertumbuhan akar adenium. Jadi secukupnya saja ya bosku. Dan jangan takut untuk menyiram sampai banyak ya. Kalau saya siramnya sampai tembus lubang pot bawah ya, supaya bersih dari endapan unsur yang tidak baik untuk adenium. Setelah penyiraman, lanjutkan simpan adenium di tempat yang kering, tidak terkena hujan, tapi tetap terkena sinar matahari 3-4 jam.